Domba merupakan salah satu ikon dari kota Garut. Hal itu yang membuat didirikannya salah satu tempat wisata yang indah. Wisata domba atau biasa disebut wisdom mampu menarik wisatawan dari dalam maupun luar daerah Garut. Ya baik teh, sebelumnya perkenalkan nama saya Gatan dari Radar Garut. Saya akan sedikit bertanya-tanya tentang wisdom ini teh. Langsung aja ke boleh diperkenalkan dulu siapa teh? Oke, perkenalkan nama saya Ainur Hasana. Saya di sini sebagai Public Relation dan Marketing. Langsung aja ke pertanyaannya teh. Jadi kan banyak yang belum tahu nih, di mana sih posisi atau alamat lengkap wisdom ini? Untuk Wisdom sendiri alamatnya berada di Kampung Cimuncang, Rancabango, Garut. Lalu sejak kapan ada wisdom ini teh? Untuk berdirinya Wisdom sendiri kita ada dua versi ya. Yang pertama itu mungkin sebelum renovasi atau sebelum adanya fasilitas seperti sekarang itu berada yaitu pada tahun sekitar 2013 atau 2014. Awalnya hanya fasilitas lapang saja, saung gazebo sama area playground. Kemudian untuk fasilitas yang lengkap sampai saat ini seperti ini itu berawal dari tahun akhir dari 2021. Akhir 2021 ini barulah terjadi penambahan fasilitas mungkin dari mulai area resto, kemudian juga area villa yang mungkin kita sewakan, kemudian juga untuk beberapa area terjadi perubahan dari mulai kandang domba yang kita take out kita pindahkan, dan juga beberapa area yang kita pindahkan seperti saung gazebo, yaitu dengan adanya penambahan fasilitas lapang mini soccer dan lapang futsal. Lalu apa sih yang menjadi alasan utama kenapa dinamakan wisata domba Garut gitu? Untuk penamaan sendiri mungkin dari owner kita karena ada rasa kesukaan atau kecintaan beliau terhadap domba. Jadi dari mulai domba pakan, kita tuh hanya ada domba pakan ya, bukan domba adu mungkin. Jadi domba pakan ini awalnya hanya sekitar 100 atau 200 ekor, akhirnya dikembangbiakan mungkin ya, yaitu dari domba asli Garut sama domba Afrika. Dan untuk saat ini juga kita memiliki domba dengan jumlah sekitar 500 sampai 700 ekor. Jadilah kita namanya wisata domba Garut, dan itu pun juga didukung oleh warga sekitar Kampung Cimuncang atau di Wisdom ini. Mayoritas mereka itu peternak domba gitu, khususnya domba adu, domba pakan kayak gitu. Berarti di sini itu bukan hanya sekedar wisata, tetapi juga domba di sini dibudidayakan gitu ya teh? Betul. Lalu selain ya yang tadi teteh sebutkan, ada gak fasilitas atau tempat yang harus bisa dikunjungi di sini? Untuk daya tarik mungkin ya. Untuk daya tarik sendiri di Wisdom ini kita karena bisa dibilang dengan kawasan yang lumayan cukup luas, kemudian lengkap juga menjadi daya tarik khususnya untuk segmen atau menyisir mayoritas keluarga gitu ya. Dimana kalau untuk keluarga itu jika berkunjung ke Wisdom, mereka dapat menikmati fasilitas lengkap dari mulai restonya mungkin untuk makan, kemudian kita juga ada area lapang atau saung yang bisa digunakan untuk kumpul keluarga, kemudian juga ada area playground bisa digunakan untuk sarana bermain anak-anak ya. Terus ada juga edukasi peternakan domba, terus juga ada villa mungkin untuk kinap. Jadi salah satu daya tariknya mungkin bisa dikatakan lengkap, mungkin fasilitas kita yang lengkap dan tempat yang strategis untuk keluarga kayak gitu. Lalu berapa sih teh harga tiket untuk masuk ke sini atau harga-harga fasilitas lainnya? Oke, untuk masuk sendiri untuk ke area kawasan wisata domba kita tidak saat ini mungkin belum ditarif ya. Jadi untuk tamu atau pengunjung dari luar itu masih bisa masuk akses dengan free gitu. Jadi nggak kita tiketing. Jadi mereka hanya cukup bayar sesuai fasilitas yang mereka gunakan. Misalnya untuk area fasilitas playground kita dikenakan tarif 15.000 per anak, itu juga udah bisa bermain sepuasnya. Kemudian juga ada fasilitas saung, satu saung kita kenakan tarif 20.000 per saung. Kemudian juga ada area lapang serbaguna, itu tuh bisa sewa untuk gathering, wisuda, bahkan wedding. Dan itu pun untuk harganya kalau yang acara biasa mungkin dari mulai 150.000 per jam.
Kalau untuk wedding kita tarif dari mulai harga 5 juta. Yaitu include villa sama lapang serbaguna untuk area wedding. Kemudian juga untuk area resto mungkin bisa bisa pengunjung bisa jajan-jajan atau beli makanan itu dari mulai harga 10.000 sampai 30.000 gitu untuk range harganya. Kemudian juga untuk area peternakan domba kita tidak tarif juga, pengunjung bisa bayar seikhlasnya aja. Gitu. Jadi buat yang terakhir aja nih Teh. Iya. Apa larangan yang atau batasan-batasan yang boleh pengunjung lakukan di sini gitu? Oke, untuk peraturan mungkin yang paling ditekankan dari area kita, mungkin kawasan wisata Domba Garut melarang keras terkait pembawaan kembang api, mercon, petasan, dan sejenisnya yang bisa menimbulkan ledakan. Karena kita kan berada di area kawasan peternakan ya. Hal itu dapat menyebabkan domba-dombanya itu bisa stres, bahkan menyebabkan kematian. Jadi itu yang paling kita tekankan dari semua pengunjung, baik itu pengunjung umum gitu ya, dari mulai fasilitas sehari-hari ataupun bahkan yang nginep, yang paling kita tekankan itu dilarang keras untuk membawa alat-alat yang dapat menyebabkan ledakan, kemudian api, percikan, dan yang lainnya kayak gitu. Baik Teh, sekian sajalah pertanyaan yang dapat ini saya sampaikan. Iya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jadi buat kalian yang misalnya penasaran atau pengen berkunjung ke wisata Wisdom ini, boleh langsung berkunjung ya Teh. Iya, betul, gratis masuknya.